sesi kedua. Ini kita sambil menunggu Pak Mustafa Ramdhani, Presiden TDA keempat. Kak Rosian cepet banget. Pak MR mana nih Pak MR? Pak Kamwa? Apalagi masih manggul-manggul ini ya, manggul-manggul Safo ya. Pak MR ditunggu Pak MR. Nih kawan-kawan nih kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini ada Pak Mustafa Ramdhani. Nah ini beliau. Dan lihat Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa tampil video beliau. Oh Pak Mustafa lagi. Pak, ngapain pakai masker Pak? Halo, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain pakai APD tadi. Hah? Iya makanya kan pakai APD ini udah pakai masker ya kan, pakai face shield ya kan. Nah, saya full. Ini lagi di rumah Pak, di pabrik nih Pak. Ini di rumah kita cari suasana tapi yang agak outdoor ini. Oh iya, keren keren. Oke Pak, Nah, kita 15 menit sekarang bersama Pak MR ya. Pertanyaan ya pertama siap. saya dari saya nih, Pak MR, karena waktunya mepet kita 15 menit. Oke. Pak MR apa sih? Kan sering banget posting-posting di Facebook kesana kemari gitu ya. Apa sih rahasianya nggak takut corona gitu? Karena dari semua presiden ini kita lihat yang paling agresif nih cuma Pak MR doang nih. Ya iya, itu kan hanya kelihatannya ke sana kemari. Padahal kan cuma ke kantor ya kan. Kantor di kantor saya orangnya cuma 3-4 orang, terus kita pakai masker lengkap juga sebenarnya kan. Jadi ya nggak banyak gitu. Terus ada foto lama yang kita munculkan ya kan. Jadi seolah-olah ke tempat lain. Terakhir Oh paling ini saya pergi yang karena tuntutan harus bayar THR, ketakutan banyak hutang-hutang bukan ya Pak? salah satunya itu. Jadi saya yang benar-benar keluar rumah adalah harus menghadiri sidang ya, sidang itu ya apa klien kita yang cukup besar yang terlilit masalah hutang piutang, kita harus hadir di sidang itu. Nah, Waduh. karena nilainya besar mau nggak mau harus keluar kita, gitu Sampres. Siap, siap. Oke Pak, gimana Pak kabar bisnis progresnya? Ini kayaknya paling kinclong malah jadi mafia APD sekarang kan? APD ada di mafia APD nomor 1 ini. Nanti Pak Agus Ali ada di mafia APD nomor 2. Iya tuh Pak Agus Ali lebih sering itu ke markasnya Safo daripada saya itu. Waduh, Agus Ali luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya sebelum pandemi kemarin kan saya justru banyak rebahan ya sebenarnya ya. Teman-teman juga mengikuti. Apalagi kita lagi fasenya pengen agak rileks ya sebenarnya. Tapi begitu mendekati pandemi, saya lihat di China, di luar negeri yang sudah duluan ada, saya sudah langsung kebayang gitu Sampres. Kalau negara seperti China mungkin bisa mengatasi itu dengan cepat. Tapi kalau Indonesia, saya udah kebayang, itu nggak akan bisa secepat itu gitu loh. Makanya saya tahu, saya iya betul, saya kepikir ini akan lama, saya bilang kalau di Indonesia, ini akan lama. Makanya langsung kita benar-benar membuang jubah rebahan, bahkan saya turun ke lapangan, ya itu benar-benar kayak memulai bisnis baru, ya terutama fokus di APD dulu gitu kemarin. Nah, itu hanya kira-kira 2 minggu ya. Indonesia masuk pandemi itu kan tanggal 3 Maret kira-kira. Yang ada 2 orang itu. Ya kan, 2 Maret, 3 Maret itu. Nah, kemudian tanggal 18 Maret itu saya sudah diskusi dengan dokter mengenai ya dia cerita ini APD di Indonesia kekurangan gitu. Saya langsung kepikir kan dokter juga men-challenge ke saya, bisa nggak kira-kira nih Pak MR ini, Pak Mustafa ini bikin gitu. Langsung saya kepikir, ini gimana caranya? Ya benar juga, ini pasti kurang, karena udah banyak diekspor kan. Nah, waktu itu segera saya bergerak. Cari kontak-kontak lama kita, saya cari siapa orang yang kira-kira bisa produksi itu ya, baju hazmat atau baju pelindung, kemudian siapa lagi yang bisa produksi sepatu boot, itu saya cari-cari, jaringan saya yang lama, bahkan orang-orang yang saya nggak pernah ketemu kenal, saya cari ke mantan-mantan staff saya di ABC Plastindo dulu, ya kan? Kamu kayaknya dulu ada ada customer yang bikin jas hujan deh, kayaknya dulu deh.
Boleh nggak minta kontaknya? Karena saya sendiri nggak pernah ketemu ya ke bos-bosnya itu. Nah, Dan akhirnya sekarang sudah menampakkan hasilnya, Pak ya. mulai kita Perjalanan kita 20 kontak-kontak, bener pabrik bisa kita gerakkan, mereka bisa produksi dan alhamdulillah tanggal 18 saya mencari-cari produk dan pabrik yang bisa kerjasama tanggal 25 ya Maret ya kita sudah dapat first PO ya. Jadi kita dapat PO pertama yang saya juga share ya di grup MWA karena di MWA itu teman-teman ya kita banyak yang ini seru-seruan di situ. Selain kita diskusi, ada ketakutan, ada solusi, di situ juga ada ininya apa panas-panasan. panas-panasan gitu ya. Itu satu. Tanggal 18, tanggal 25 kita udah dapat PO dan itu bergulir terus sampai sekarang alhamdulillah penjualannya kalau untuk kategori bisnis baru menurut saya itu kategorinya luar biasa. Dan itu Biasa, ya. itu seperti yang saya impi. Banyak jadi reseller nggak, Pak? Banyak sobat TDA banyak ini, banyak yang senyum-senyum itu yang bukan hanya THR tapi bonusnya akhir tahun udah dapat tuh. Ada Mas ini nggak Romdoni Birde itu satu. Tapi nomor 2 tetap Pak Agus Ali ya. Mafia APD Pak Agus Ali ya. Belum berkalah. Pak Agus Ali luar biasa. Dan ini ternyata menjadi peluang mungkin puluhan saya lihat ya, puluhan teman-teman TDA bahkan di seluruh Indonesia yang bisa menjadi reseller ya. Selain itu di luar TDA juga cukup banyak yang menjadi reseller kita dan itu sama-sama lah kita ikut momentum itu kita manfaatkan selain membantu ya masyarakat, tenaga medis memperoleh APD yang berkualitas, di sisi lain ya kita ada bonus, ada keuntungan lah di situ gitu, Sampres. Wah, luar biasa. Ada kawan-kawan satu pertanyaan buat Pak MR sebelum kita berlanjut ke Presiden Bara. Ayo kawan-kawan, siapa yang mau nanya ke Pak MR nih? Atau mau nanya ke ide-nya? Pak Agus modelnya dong. Pak Romdoni. Nah, Mas Romdoni Birdi ini salah satu top reseller kita ini. Sudah mulai mengalahkan Pak Agus Ali kayaknya. Iya. Ayo kawan-kawan, ada yang mau nanya nggak ke Pak MR? Sebelum waktunya habis. Cuma gini mungkin Sampres ya, kita resolusi aja. Mungkin apa istilahnya ya pandemi ini udah ketahuan, mungkin nggak akan cepat berakhir. Di satu sisi mungkin secara spiritual dan sosial kita menyadari ya bahwa mungkin hidup hedonisme ya, tampil mewah dan luar biasa yang zaman dulu menjadi moto-moto manusia ya, sekarang mungkin harus kita sadari ya itu bukan sesuatu yang paling tepat gitu ya. Dan saat ini kita diingatkan, mungkin selama ini kita banyak istilahnya memeras nih ya bumi ini dengan industrialisasi yang luar biasa. Sekarang disuruh istirahat dulu ya, istirahat ya. Jadi dengan cara moto Pak Roni less is more ya, simplicity itu saya kira saat ini ya tepat sekali itu ya. Bagaimana kita tetap simple tapi survive ya. Kira-kira itu aja nih Sampres. Sudah pulang kampung ke Jombang dan merasa nyaman di sana daripada hidup di Jakarta katanya. Nah, betul itu. Itu kalau udah bisa ketemu seperti itu enak ya. Cuma kalau kita kayak di Bekasi ini tanggung jawabnya udah terlalu banyak ya. Kalau saya pribadi mau nyantai secara pribadi bisa, tapi karyawan kita mungkin puluhan orang, ratusan orang itu gimana gitu. Itu yang makanya membuat kita harus fight, terjun ke lapangan. Saya mulai dari kecil, akhirnya tadinya saya dan keluarga mungkin hanya dengan satu staff yang kita jalankan, tapi sesudah itu tim kita terutama yang ada di Bekasi itu ikut terjun semua. Di sisi lain kami alhamdulillah ini paling enggak menggerakkan 5-6 pabrik di luar sana ya. Ini 5-6 pabrik yang tadinya mungkin lagi berhenti ataupun lagi ini nggak ada kerjaan, itu saya paksa, ayo kalian kerja, kalian produksi ini ya. Paling enggak saya bertanggung jawab 50% lebih lah dari output kalian saya akan pasarkan ya. Bahkan sampai ada yang 80%. 100% bahkan ada yang kita yang tanggung jawab untuk memasarkan ya. Kemudian juga reseller akhirnya juga banyak terbantu
Nah, di situ alhamdulillah bisa menggerakkan ekonomi, insya Allah banyak orang lah saluran rezeki. Kira-kira itu sampai selama kita mau Itu bergerak terjun lagi Pak ke, Atok karena lagi kita punya nanya, skill Pak ya. Emir. Pak Atok lagi nanya, Ya, katanya kalau nggak nah, bisa pivot, gimana Pak katanya? kalau nggak bisa pivot ya TikTok. Pak Ato itu kan TikTokan terus, happy itu hidupnya ya. Ah, itu Pak Atok ya jawabannya ya. Ya Ini kalau Pak nggak bisa Emir pivot udah pernah adalah bilang, hidup kita harus, hidup tetap harus happy dan sederhana ya. Supaya nah, kita balik tetap lagi ke bisa sederhana. melewati masa-masa ini. Itu kalau yang nggak bisa pivot ya. Iya, iya, iya. Berusaha Ya, maksimal dari bisnis yang ada, gimana? Pasti masih ada peluang ya, dari bisnis existing masih ada peluang. Insya Allah. siap. Ini Pak Emir, karena waktunya cuma 15 menit, ya, ini saya Siap. harus berganti ke Presiden Bara. Saya ucapkan terima kasih Pak Emir, sukses terus dengan salvonya. Ya, tadi kawan-kawan ada yang Sama-sama, nanya makasih. cara jadi Sampres. film, langsung kontak Pak Emir ya. Siap, Langsung siap, kontak Pak Emir. silakan. Ya. Silakan. Oke, terima kasih Oke. Pak Emir. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi. Asik. Ternyata Pak Mustafa Ramdhani ya terkena filter kegantengan. Ada dua tadi berarti. Pak Iim sama Pak Mustafa Ramdhani nggak lolos. Nah, ini tinggal Mas Bara. Mas Bara kami tunggu online Mas Bara. Ayo Mas Bara. Gara-gara APD videonya blur. Bener tuh Mas Gigi. Gara-gara kebanyakan APD kayaknya beliau itu. Yuk, Presiden Bara ini presiden kelima TBA. Mas Bara ini tahun 2000 berapa ini ya? 17 sampai 2018 sebelum diganti sama Mas Bimo. Ini kita lagi nunggu Mas Bara. Apalagi masih lari-lari ya Mas Bara jam segini. Hampir jam 10 nih. Mas Bara, halo Mas Bara. Aduh, Pak Fauzi nih. Mentang-mentang paling glowing ini. Ini mana nih Mas Bara? Ayo Mas Bara. Kita tunggu Mas Bara. Kalau Mas Bara belum ada nih, mungkin Pak Agus Ali boleh dulu deh, Pak Agus Ali. Ayo Pak Agus Ali. Live sama kita nih sambil nunggu Mas Bara. Takut ketahuan. Pak Agus Ali senior. Mana nih Mas Bara nih? Halo Mas Bara. Mas Bara lagi angkat beras. Oh iya kayaknya bener juga lagi angkat beras. Ini Mas Bara ini juga salah satu presiden TDA yang langsung gerak, ya. Jadi kami semua ini nggak ada yang langsung, nggak ada yang diem sih sebenarnya. Termasuk Mas Bara ini langsung turun ke bawah. Kalau diperhatikan tuh ya, Facebooknya itu hampir tiap hari itu ngomongin masalah beras gitu. Dan bukan ngomongin masalah kiloan kalau beliau ini ya, langsung puluhan ton. Ordernya puluhan ton nih Mas Bara. Nah ini kita nunggu Mas Bara. Ini mana ya Mas Bara? Di Bima sudah jam 11. Oh iya, Bima jam 11. Aduh, ini ada Mas Budi di Solo nih. Jangan jangan keluar dulu tebakannya ya Mas Budi ya. Waduh, kalau Pak Ato yang live saya kalah lucu nanti. Jangan nih Pak Ato, kita sembunyikan aja. Ini mana Mas Bara nih? Mas Bara? Halo Mas Bara. Mas Bara. Ini mana nih? Saya kontak dulu, telepon dulu aja ya Mas Bara. Mas Bara. Tolong di unfriend. Ya bener tuh Mas Budi tuh nambah-nambahin pikiran kita terus tiap tiap pagi. Halo? Mas, mana? Ini ditungguin teman-teman nih online. Iya. Waduh, lagi di pasar ternyata Mas Bara. Padahal kita sudah nungguin 5 menit nih Mas Bara. Langsung aja Mas, IG live-nya kita Mas langsung request sambil nunjukin keadaan pasar Mas. Siap, kita tunggu. Wah, bener nih, bener tadi pertanyaannya. Kawan-kawan Mas Bara lagi di pasar jualan beras. Tapi nggak ngomongin kiloan ya, puluhan ton beliau nih. Ini coba kita bentar lagi nunggu beliau live dari pasar katanya. Ini pasti seru nih. Saya sharing ya, kita nunggu sharingnya Mas Bara aja ya. Dari saya sudah bosen. Lanjut Mas Bimo ya, Mas Bimo siap-siap. Nih Mas Bara lagi di pasar, kita paksa live dari pasar ya.
Yuk Mas Bara. Live Pak Agus dulu boleh, Pak Agus mau join? Wah ini rame banget nih siang ini ya kawan-kawan. Ini karena seri terakhir dari BCP, Business Continuity Plan, yang kita sudah jalankan sudah 2 bulan dari bulan Maret kemarin. Jadi ini salah satu masuk dalam program TDA Tanggap Corona, yang program pertamanya adalah Instagram Live untuk saling berbagi keilmuan bagaimana kita bisnis menghadapi corona ini. Kemudian TDA Tanggap Corona yang selanjutnya adalah masalah TDA Peduli, ya, dan yang terakhir masalah kolaborasi. Salah satu programnya yang kita gemborkan adalah Beli TDA, Beli TDA, ya, sekarang sedang di-develop sama tim dari bulan kemarin sebenarnya di belitda.com. Kemudian kami harap kawan-kawan semuanya bisa isi detail ya, bisa isi detail. Ayo Mas Bara, klik tombol request-nya Mas Bara supaya bisa join di IG live kita ini, ditungguin teman-teman semuanya Mas Bara. Klik tombol request Mas Bara. Ah iya Mas Bara baru muncul ternyata. Luar biasa ya, kita lagi guyon-guyon gini Mas Bara sudah kerja keras di pasar nih dari pagi tadi. Ayo Mas Bara, request. Yang masih butuh APD bisa kontak Dokter Nurul. Siap. Boleh teman-teman sambil iklan di channel ini ya. Yang butuh APD masih ada. Nah, bisa kontak Dokter Nurul di Bogor. Ya. Dokter Nurul kalau butuh nutrisi kucing bisa ya, Dokter Nurul ya. Ke Dokter Nurul juga ya. Oke. Iklan. Mana nih Mas Bara? Mas Bara, halo Mas Bara. Kita tunggu Mas Bara. Emang harus sabar ya, memang betul. Harus sabar kalau presiden bukan milenial. Kayaknya beliau ini lagi manggul karung gini, Coach Fauzi. Jadi tangannya nggak bisa nge-live ini satunya kan, dua-duanya manggul. Mas Bara mana nih? Ayo Mas Bara. Atau Mas Bimo dulu boleh nih, Mas Bimo. Mas Bimo bisa live dulu Mas Bimo. Mana nih Mas Bara ya? Mas Bara, halo. Coba tadi tak puter. Mana orangnya? Mas Bara, di mana Mas Bara? Hilang. Komennya udah terlalu banyak. Mas Bara, muncul dong. Wah, hilang nih Mas Bara. Mas Bara, di mana Mas Bara? Mas Bimo dulu deh, Mas Bimo sudah join ya. Mas Bimo bisa request dulu dong, Mas Bimo. Nanti Mas Bara terakhir. Ayo, Mas Bimo. Mas Bimo nggak lagi basket kan? Pak Ato ini mesti nih ya. Lagi di pojokan pasar. Nih Mas Bara, kita add ya Mas Bara, sudah jalan. Dan Bimo, siap nunggu. Semoga videonya Mas Bara bisa tayang di sini. Loh, kok hilang? Waduh. Mas Bara, request lagi dong. Iya, Mbak Yeti, barusan saya telepon Mas Bara lagi di pasar katanya. Beliau luar biasa. Kita lagi hahaha, beliau sudah kerja keras di pasar. Nah ini waiting Mas Bara. Oke, kita berdoa semoga videonya bisa tampil dan melewati filter ke Coach Fauzi tadi gitu.
Loh, hilang lagi kan? Aduh, lagi ditumpukan karung beras. Aduh, tenggelam di tumpukan beras nih kayaknya nih Mas Bara. Ah, nih. Ya, kita berdoa Bismillah Mas Bara lepas dari level kegantengan. Biar tergantengan. Nah, ini. Halo, Sorry, Mas Fit. Bara. Yuk, Wah, ini videonya udah. belum tampil nih Mas Bara tapi videonya belum tayang. Hah? Kok di saya udah sih? Videonya masih loading nih videonya iya. Di saya udah tuh. Ah, di sini belum nih Mas. Mas Bara pura-pura jadi berat katanya. Ini kenapa? Kenapa yang sesinya Mas Bara pada ngebully semua? Lah ini udah. Belum muncul. Masa sih? Belum muncul Mas. Coba saya close lagi, Mas Bara request lagi ya. Bentar. Sam Seini aja, press Bimo aja dulu. Mas Bimo juga nggak ada nih. Mas, tak close dulu baru lagi ya. Mas Bara, request lagi Mas Bara. Kalau nggak bisa ya sudah. Aduh, kepala harus berat. Aduh, ayo Mas Bara, mana Mas Bara nih? Request lagi Mas Bara. Mas Bara, ini sinyalnya kehalang beras nih kayaknya ya. Karena memang beliau itu udah dari awal sampai sekarang langsung berapa puluh ton itu ya. 100 ton mungkin sekarang ini sudah kenyang kali ya. Hari ke-75 gini, satu hari berapa puluh ton, ini berarti sudah ratusan ton kalau dihitung. Luar biasa nih Mas Bara. Pivotnya kenceng juga itu ya. Kayak Pak Mustafa tadi nih. Kebungkus beras, aduh. Kacau nih. Kebungkus beras, kalang karung. Aduh, dikiranya beras. Aduh, kacau nih. Mas Bara, cepetan Mas Bara. Ini daripada dibully terus nih. Nyaru pakai itu karung beras. Ini mana sih Mas Bara? Mas Bara kemana nih? Saya sampai ketawa nangis nih. Aduh. Nah, ini semoga bisa lolos nih videonya. Alhamdulillah, akhirnya gantengannya Bisa nggak? kelihatan. Bener-bener di pasar nih Mas Bara ya. Masya Iya tuh, Allah. Sam lagi awal kita. Udah dari subuh, Waduh. udah di pasar induk ini. Gile, luar biasa. Mana Mas? Foto berasnya mana ini video berasnya? Sebentar, ini saya lagi ngawal truk. Alhamdulillah hari ini kita turun 500 ton. Masya Allah 500 ton kawan-kawan. Satu hari 500 ton. Bayangin sudah 75 hari. Ini nih lagi. Ngeri. Jadi alhamdulillah dapat Presiden kelima TDA ya. ton. 1000 ton. Sorry ya, ini soalnya lagi apa nggak bisa nggak dikawal, soalnya ngejar. Wah ini agak putus-putus nih sinyalnya Mas Bara. Ini mafia beras TDA nomor 1 nih sudah ditembus. Satu hari 500 ton. Aduh, Masya Allah. Saya nyari tempat dulu ya, bentar ya. Saya nyari tempat yang enak dulu ya. Soalnya lagi di loading, tempat loading. Jangan masuk dalam beras, Mas. Ini saya juga lagi bawa TNI tuh. Buat Wih, awal. ngeri nih. Ya beginilah kawan-kawan. Jadi Presiden TDA itu nggak ada keren-kerennya kok sebenarnya. Semuanya pada Iyalah, turun. kita becek-becekan sampai aneh nyari tempat adem dulu. Apa di dalam truk aja? Nah, ini antrian kita nih. Selat Karawang. Ngeri. Nih. Oke, ini udah agak adem dikit. Gimana, Sam? Menurut? Mafia sembako Sorry. juga ya. Gimana, Sam? Itu 500 ton Gimana? berapa truk itu kan? Udah datang.
Taruh aneh dulu. 500 ton berapa truk Mas Bara? Gimana? 500 ton Jadi tuh berapa gini, truk? kalau satu truk nih kayak gini ya. Nih, aneh juga Ya. ngirim dari Pak. Ini satu truk kayak gini, ini kapasitasnya 1 ton kalau untuk beras. Berapa Mas? Putus Mas suaranya. Tuh, tuh yang Berapa Mas? Satu disebutnya truk itu berapa kontainer ton Mas? tronton ini. Ya. Kalau yang kayak gini nih 10 ton. Nih truk Wih. kayak gini tuh 10 Berarti ton. 50 truk Mas. Nih kalau yang Satu hari 50 iya, truk. tapi satu hari lebih saya Waduh. sehari kan 300 sampai 500 ton. Waduh, duh, 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 duh. Luar Nah, biasa ini nih. tapi tapi ada PO yang satu PO itu langsung 5.000 pack, artinya 25 ton. Supaya nggak ribet, saya Wih. pakai yang ini disebutnya tronton swing. Nah, tronton swing Waduh. kan ini kan, Ya, ya, ya. gitu. Ini saya beli beras dari Ngeri. William Sampres nih, dari Jawa nih, dari Jawa. Oh ya, Iya, karena luar biasa ya. kalau dari luar kota itu bisa pakai apa kapasitas yang 25 ton. Kalau Jabodetabek agak ribet. Yo, gimana Sam? Apa yang mau di-sharing? Nah, ya Mas, ini 15 menit ya. Pertanyaan pertama Mas Ya, Bara. hmm. Pertanyaan, sorry. Jadi lupa tadi. Nah, nih, Sorry nih, pertanyaan pertama dari saya Mas. Kenapa? Ya, Kenapa siap, Mas Bara? gimana? Ya, pertanyaan pertamanya, gimana sih Mas Bara rahasia Ya, menjaga siap, berat lanjut, badan gimana? selama corona? Halo, Mas Bara, rahasia jaga berat badan gimana sih Mas selama corona ini? halo. Halo? Ya Mas, Sebentar, sinyalnya jelas nggak, Mas Sam? Bara. Suara Mas Bara putus-putus sih, cuman jelas. Oke, lupakan. Masuk ke pertanyaan kedua. Putus lagi nih Mas Bara. Bentar ya. Ini presiden kelima ini memang lagi ini nih. Nggak bisa diem kayaknya, memang harus keliling pasar. Jadinya agak putus-putus. Mas Bara. Ya, jelas nggak? Jelas nggak? Jelas, jelas. Tadi kan pertanyaan saya nomor 2 tadi sudah dijawab itu di kabar bisnis lagi jualan beras 500 ton gitu ya. Ini balik pertanyaan pertama nih Mas. Pertanyaan pertamanya gimana nih Mas Bara rahasia menjaga berat badan selama corona? Kok ketawa? Terus. Ya rahasianya gimana Mas? Rahasia jaga berat badan. Iya, iya. Nah, ini udah kurus ini, udah turun 2 kilo lah. Siap. Nah tadi kan sudah langsung ngomongin dari awal, tadi langsung ngomongin pertanyaan saya kedua sih, kabar bisnisnya kayak gimana, tapi langsung live gini kan menunjukkan langsung di pasar gitu. Ya, jadi Oke, kalau ya. jadi saya sih prinsipnya ngikutin banget ya bahasa-bahasa kondisi ngepot segala macam itu kan. Jadi saya kalau dilihat sebenarnya kalau mau nangis bareng kita juga gitu. Jadi Oh, dari Bara Group, itu putus-putus ada Mas. Bara Group ya, PT Semangat Membara. Ini Mas Bara jangan jalan-jalan dulu dong. Sinyalnya putus-putus jadinya. Kan ini kawan-kawan ini ada aja kan. Jawabannya mikir keras. Takut puasanya batal katanya. Aduh, Mas Bara putus-putus Mas Bara. Aduh, sorry nih Mas Bara sudah live ya. Karena memang lagi di pasar beliaunya. Ini kita langsung ke presiden ke-51 Mas Bimo. 2 kilo kali 23 hari. Mas Bimo bisa join Mas?
Nih Mas Bimo Prasetyo, Presiden 51, semoga nggak lagi sidang ya di Jakarta. Nih jadi kawan-kawan dari All Presiden nih semuanya langsung aktif merubah bisnisnya, menyesuaikan dengan kondisi sekarang kawan-kawan. Ini request lagi nih Mas Bara, boleh deh. Sensitif ditanya berat badan. Pak Ato sih tadi ngomongin masalah beras, kita kan jadi kebawa. Mas Bara, jangan jalan-jalan dulu dong Mas. Putus-putus. Putus nanti Mas. Nih, Iya, jangan udah jalan-jalan Mas standby. Bara, diam aja dulu. Diam. Nah, diam di situ aja Mas Bara. Kena Ya, hipnotis gimana? mampir warteg katanya Mas. Ini Mas Bara, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Pembelajaran apa dari corona ini buat Mas Bara nih? Ada pembelajaran apa Mas? Sebentar. Mas Bara diam Suaranya dulu Mas, Sam jangan Deka. jalan-jalan. Ya, Ini udah diam. Ini udah diam. udah ya. Nah, pembelajaran apa nih Mas Udah. Bara selama corona ini buat pribadi Mas Bara nih? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan tuh Sam. Jadi itu udah mengajarkan kita loh Sam, di zaman sahabat Nabi itu ya. Di bulan puasa itu ujiannya luar biasa. Banyak perang yang terjadi tuh di bulan puasa, perang Badar. Kita hanya 313, musuhnya 3000. Tapi akhirnya menang. Dan banyak perang-perang kisah heroik lainnya yang udah bisa jadi kita ambil pelajaran. Mungkin Allah tuh mau ngasih pesan gitu ya, bahwasannya hidup itu memang penuh ujian. Hidup itu benar-benar harus eh, bersemangat untuk kita supaya agar menang gitu kan. Ya, Saya melihat kita terdahulu dengan kisah sekarang, hikmahnya bisa sama. Artinya sekarang kita dilanda musibah COVID. Luluh lantak nih, ekonomi, sosial, budaya luluh lantak. Dunia berubah dan bahkan banyak negara yang nggak nyangka akan musibah corona ini. Nah, saya melihat di sini bahwasannya ibrohnya adalah ya kita harus semangat. Kita modal semangat supaya kita bisa eksis gitu ya. Nah, saya melihatnya di TDA itu kan kita sering ya dimotivasi take double action tadi. Awalnya juga saya melihat kalau dari pengalaman bisnis bisnis kita yang di bawah Bara Group tadi, itu kan luluh lantak juga, kuliner kita habis, PO properti saya itu juga sama yang dilakukan, yang dirasakan oleh teman-teman. Cerita ya di grup Onta itu sebelum perusahaan properti saya tuh MOU udah SPK dari salah satu BUMN dan perusahaan swasta untuk bebasin 200 hektar di wilayah Jawa Barat. Nah, saya nggak nyampein titiknya. Kalau saya nyampein titik pembebasannya diborong Pak Mustafa itu nanti. Nah, ini, SPK yang putus nih. Butuh ujian. Penuh ujian berat badan gede banget. Aduh, ini kawan-kawan nih ya. Aduh. Ini Mas Bara lagi di pasar nih kawan-kawan jadinya putus-putus terus di sana. Oke Mas Bara, kita doakan semangat terus Mas ya di pasar yang keras katanya Pak Fauzi tadi. Ini sesi terakhir di Mas Bimo. Mas Bimo, Mas Bimo bisa join kita Mas Bimo. Tadi sempat kelihatan nih Mas Bimo. Sekarang nih mana nih Mas Bimo? Semoga nggak di lagi ruang persidangan ya Mas Bimo. Mas Bimo sambil ditelepon aja deh. Halo Mas Bimo. Ini Mas Bimo bisa. Alhamdulillah. Semoga Mas Bimo lepas dari filter kegantengan ya. Kita nunggu sesi terakhir bersama Mas Bimo. Alhamdulillah ganteng. Nah, ganteng. Halo, Assalamualaikum Mas. Salam, maaf Sam, saya ada telepon dari Pak Presiden Malang Strudel. Tak tutup dulu ya.
Siap. Ini lagi di Jakarta nih, Mas. Iya Mas, pulang kampung aku Mas, gak boleh mudik soalnya. Bukannya kampung sampean di Malang sekarang, ha? Dekat Lu rumahku kebalik Malang. Mas. Malang itu rumah, kalau kampung halaman ya Jakarta. Ini kapan balik Malang, Mas, jadinya? Ya aku nunggu kondusif dulu. Kalau jauh dari orang tua ada apa-apa repot ya. Wah, siap, Amanin siap, orang siap. tua dulu, Rek. Siap, 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 siap. Oke, Mas Bimo, ini sesi terakhir, Mas, sama kawan-kawan sebagai penutup rangkaian Oke. dari BCP ya, di IG kita. Nih, langsung nanya nih, kabar bisnis Mas Bimo gimana nih selama Corona? Ya, alhamdulillah bulan Maret itu sales itu paling bagus ya di antara Januari Februari. Terus alhamdulillah di di April ya alhamdulillah begitu kena badai Makin itu banyak semua kasus lah klien ya. langsung pada minta restructuring ya, reschedule. Waduh, ini malah panen. Tapi Berkali jadi nggak perlu pivot, nggak perlu shifting, langsung malah panen ya. Ya, 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 ya ya. ora Sam. Ora juga Sam. Cuma jadinya sekarang aku malah 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 banyak kerja, makanya laptop rusak kemarin itu ribet banget jadinya. Ini jadi banyak kerjaan. Apa namanya? Cuma ya tetap di kantor ada juga perusahaannya yang nol, misalnya ngurusin ekspatriat atau apa itu kan imigrasi tutup segala macam, jadi ya revenue-nya bisa cuma tinggal 20% gitu ya, kecuali yang ngurusin urusan pengadilan itu ya malah naik gitu ya. Kalau yang urusan ini virtual office itu malah naik juga ya, karena Panen. akhirnya terlihat merespon dari kondisi ini, semua yang cut cost down udah milih udah mendingan virtual office aja, kerja dari rumah udah mulai terbiasa gitu ya. Ya, Mereka ya, udah ya. cari strategi untuk gimana kerja yang efektif. Malah sekarang aku tuh kemarin tuh hampir sering banget ikut webinar masalah SDM, leadership gitu ya. Eh, itu yang menarik adalah sekarang itu perusahaan sudah harus mulai mempersiapkan karyawan-karyawannya itu dua hal. Satu, entrepreneurship skill, yang Ya, kedua career switch. ya. Ya, yang Karir switch menarik ya. adalah tentang ya career switch ini menarik karena apa? Tidak semua orang siap untuk berpindah sesuai kebutuhan market ya. Dia bisa belum tentu fit in karena karakter dia. Jadi kalau orang yang kerja jadi sekretaris administratif itu sekarang nggak terlalu dibutuhkan, suruh switch jadi sales misalnya, itu kan Hmm. challenging. Ya, 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 Nah, ya, ya. makanya itu yang harus mindsetnya dibuka dulu, dan dia juga harus siap menghadapi itu, karena kalau enggak dia nggak kepake nanti di industri. Ya, 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 Dan ya. pandemi atau krisis ini sebenarnya kan jadi pelajaran bagus buat semuanya, bahwa kita harus siap dengan krisis-krisis yang ada lagi selanjutnya. Dan apakah kita sudah mempersiapkan atau belum? Gitu. Tapi panen lagi nih, Termasuk Bara, juga, berarti Mas Bimo panen lagi ya kalau ada krisis lagi ya. Makin panen lagi gitu kan. aku menunggu amin gitu ya. Yang membedakan tapi krisis sekarang sama dengan 2008 atau 98 adalah ini semuanya kena secara Iya. global. Kalau 98 dan 2008 itu nggak semuanya kena, nggak terdampak. Jadi akhirnya kerjaan tetap banyak ya, apalagi kalau yang restructuring, reschedule gitu ya. Kalau sekarang klien kami salah satu yang terbesar itu ngurusi visa provider terbesar se-Indonesia, itu sekarang justru nanya, Pak Bimo, can we reschedule our legal fee term, and we would like to extend our your return legal service to 2021, tapi minta setengah harga. Jadi dia maunya nego panjang gitu ya, tapi harganya turun setengah karena Padahal dia lagi terdampak panen banget ya. Mas, abis. Padahal lagi panen kan. Telco ini. Loh enggak, kemarin dia panen. Tapi Oh habis itu gitu. kan selesai, visa kan nggak ada Mas, karena nggak ada orang keluar negeri lagi. Langsung nol Mas, langsung nol. Langsung dia merumahkan, PHK dan lain-lain. Jadi kegiatan kami sekarang itu lebih banyak settlement, apa namanya, ya gitu-gitulah, masalah ketenaga kerjaan. Dia nggak ada revenue sama sekali. Jadi kalau Kalau di perusahaannya Mas gede, Bimo malah nggak ada perubahan signifikan ya dari
model bisnisnya ada macam-macam, malah justru malah karena ini lagi naik malahan gitu ya. Ada yang terdampak, Sam. Cuma makanya kami sekarang juga lagi mapping sih. Maksudnya kan ada industri yang growth, ada yang enggak. Nah, gimana caranya kita bisa riding the wave juga. Yang naik itu karena apa ya, kami harus ada di sana. Maka di kantor sekarang semua anak-anak juga harus menyesuaikan. Nggak tahu, belajar, baca. Nggak bisa cari webinar. Nggak ada undang orang bicara. Pokoknya apapun harus well equipped supaya dia bisa providing service-nya kan gitu. Ya, ya. Dan dipaksa cepat belajar ya. Disiksa terus. Ya. Iya. Kawan-kawan yang kok setiap hari harus bikin. mau langsung ini ya, langsung chat ya di sini. Ini pertanyaannya Mas Bre, kapan merumahkan sekretaris? Nah, ini Mas Bre ini memang gitu lah ini. Iya, iya. Ya gini lah, kalau stres dia sebenarnya kan nggak ada yang mau difoto lagi gitu ya. Dia sampai nggak tak kasih kerjaan, Sam. Sampai kerjaan yang udah tak bayar aja kerjaannya kan nggak jadi. Akhirnya nggak bisa karena WFH ya. Ya wes, kapoknya kapan nih gue. Mas Bimo kalau surat nikah hilang solusinya nikah lagi. Nah, ini Pak Atok ini bagus. Mungkin karena sudah tertiktok ya, tertiktok gitu. Jadi pikirannya juga agak TikTok juga ini. Pak Atok nggak bisa kalau surat nikah hilang terus nikah lagi, karena calonnya belum ada, Pak Atok. Kalau butuh hubungi King Hendra ya. Ayo kawan-kawan yang mau nanya ke Mas Bimo. Tapi Mas Bimo, pertanyaan terakhir dari saya nih, apa sih ada pembelajaran apa Mas Bimo dari corona ini ya, secara pribadi atau organisasi? Iya. Sekarang itu jadi penting kita itu punya organisasi satu yang lean dan membuat semuanya kalau bisa jadi variable cost gitu ya, karena ini sampai 2-3 tahun ke depan. Challenge-nya adalah dengan tadi itu kalau semua dibuat variable cost, kemudian bisa mengencourage tim untuk bisa malah jadi partner atau jadi owner ya, jadi equity, ini malah opportunity buat mereka, dari kita juga kan bisa lebih ini. Tapi yang paling penting adalah semuanya itu harus belajar untuk bersyukur dan bersabar, karena ini dihadapi semuanya. Terus pada saat masa-masa seperti inilah artinya kita itu harus makin yakin ya ini ketetapan Tuhan itu pasti yang terbaik. Dan gimana kita menyikapi dengan positif itu yang harus dibawakan, dan leader harus bisa mengkomunikasikan itu ke timnya dengan baik. Kalau enggak mereka yang panik. Kami sih alhamdulillah nggak ada yang di PHK, THR, gaji tetap ya sama, bahkan udah pada terima THR. Tapi dari cash flow kami ngelihat nih ya, dengan paling pesimis, kalau sampai Desember kami masih kuat lah gitu ya. Tapi setelah itu bagaimana? Makanya kami udah siap-siap, Juli evaluasi lagi, September evaluasi lagi. Dan kontrak yang udah berjalan kalau expired kami nggak bisa lanjutkan. Kalaupun perlu nanti sifatnya project basis. Ya, jadi gitu, aku makin membuat organisasinya jadi makin lean dan bikin kerjasama lebih banyak sih, Sam. Ya. Baik, ayo kawan-kawan ada yang nanya lagi ke Mas Bimo nih. Terakhir sebelum kita akhiri ya sesi bersama All Presiden TDA dari 1 hingga 51. Kawan-kawan mau nanya apa nih ke Mas Bimo? Wah, itu King Hendra udah ada itu, Pak Atok langsung dijemput itu, CV-nya disiapin. Silakan kawan-kawan, pertanyaan terakhir satu aja. Mas Bimo, biaya ngurus hak merek dan syaratnya apa aja, Mas? Waduh, langsung buka smartlegal.id. Ya, buka smartlegal.id, itu ada semua. Sampai penelusuran merek tools-nya udah ada, nanti dibantuin gitu ya. Nah, itu. Iki Mas Ino piye to iki? Cara karyawan jadi owner itu contohnya bagaimana? Sampean wingi telepon aku ya gak takok, saiki takok piye to iki? Nih Mas, habis lebaran panen lagi Mas Bimo urus perizinan frozen food. Dari siap Ibu. Ya, kemarin TikTok sama Bu Rita juga ngobrol, diskusi kami. Ya, kita kemarin di TDA juga lagi mengusahakan itu ya, kemarin ke Kementerian UKM. Bagaimana caranya supaya perizinan semuanya bisa lebih cepat dan lebih mudah, terutama buat
UKM dan khususnya buat TDA. Ini lagi diproses nih. Semoga aja bisa mereka teman-teman pejabat bisa ini ya cepat merespon kita. Ada lagi kawan-kawan yang mau nanya ke Mas Bimo? Waktunya kurang 2 menit. Mas Bimo, Oke. ada yang nanya kawan-kawan? Dimanfaatkan. Ini semuanya tadi kayaknya gara-gara ini nih. Saya sudah daftar haki, berapa lama keluar? Oh. Daftar haki berapa lama Ini keluar, Mas? ya masih sama 3 sampai 4 tahun. Karena antriannya panjang gitu ya. Nggak ada percepatan ya? Ini kok iya ya. Kalau percepatan itu pasti jalur samping itu ya. Saya nggak ikut-ikut kalau itu ya. Cara Oke, rekrut kawan-kawan. sekretaris kalau jadi istri gimana? Wah ini harusnya tanya sama senior TDA yang lain, bukan tanya sama saya ini. Nggak Aduh, boleh ini. nyebut nama, nggak boleh nyebut nama atau inisial ya. Huruf depannya T. Ups. Ya, kalau udah nggak ada yang tanya, kita doa bersama aja, Sam. Semoga Samdeka diberi kekuatan untuk melanjutkan sampai periode berikutnya ya. Yang setuju tolong like, share, dan komen gitu ya. Bentar lagi ada 61, awas tenang aja ada presiden 61. Kalau Gus Andi itu disimpan agak lama ya, karena itu satria pingitan. Jangan langsung keluarin kartu truf. Iya. Oke, Mas Bimo, terima kasih banyak waktunya. Ini sudah jam Siap. 10:30. Sukses selalu, Mas Bimo, di sana. Ya, sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di Malang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan TDA, demikian acara hari ini. Ini sebagai sesi penutup dari rangkaian Instagram Live yang sudah disajikan oleh Dear Epic, ya teman-teman dari BOD Dear Epic, Mbak Rira, Mbak Rizka, Surabaya, dan semua timnya yang sangat luar biasa. Saya nggak bisa sebut satu persatu karena timnya banyak. Tadi pagi juga saya lihat beberapa timnya Mbak Rira kok malah banyak yang nangis ya, Dokter Nurul, aduh ini kok sudah selesai sih, padahal masih baru belajar jadi MC, baru menikmati live-live kayak gini, kok sudah selesai nih sekarang gitu. Nah ini memang kita sudah dijadwalkan dari awal corona kemarin, kita langsung bikin TDA Tanggap Corona yang salah satu programnya adalah melakukan pembelajaran untuk member seperti ini, Instagram Live, dengan topik Business Continuity Plan ya. Bagaimana membuat planning bisnis menghadapi corona ini. Nah ini dan hari ini memang hari terakhir kita live di Instagram, tapi jangan bersedih dulu. Tim Epic, tim Markom sedang menyiapkan sesuatu yang beda nanti. Insya Allah akan di launching setelah Lebaran ya. Jadi minggu depan kita libur dulu, tidak ada live. Beberapa live ada bukan di sini tapi di TDA Club masing-masing, di kuliner, TDA Club kuliner masih aktif mereka di sana dengan beberapa pemateri yang langsung ngomongin masalah teknis ya. Kemudian di pariwisata yang baru jadi kemarin juga sudah mulai aktif juga berdiskusi langsung dengan Kementerian Pariwisata juga ya. TDA Fashion juga saya harap seperti itu, TDA Property silakan gerak bareng-bareng sendiri-sendiri gitu ya. Yang di Instagram official TDA kita off-kan dulu selama 1 minggu. Nanti kita tunggu kejutan dari kawan-kawan dari Dear Epic. Oke, begitu ya kawan-kawan. Terima kasih banyak waktunya. Salam sukses selalu ya. Salam kolaborasi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.